Kalau kamu menyadari limitasimu, kamu menyadari kebesaran Tuhan, kamu membuat itu konklusi bahwa kamu itu bukan siapa-siapa. Apapun yang terjadi, ya bukan urusanmu. Kamu cuma mengalami hidup kok. Balik lagi, tadi Mas Abrang bilang tentang centering, gitu ya, tentang centering gitu. Nah, kira-kira sekarang kan lagi musim nih Mas Abrang, centering, mindfulness, gitu ya. Entah itu subung, entah itu meditasi, gitu. Nah, itu kan lagi musim banget gitu. Nah, pertanyaannya adalah pandangan Mas Abrang terhadap tools ini untuk kehidupan kita tuh gimana kira-kira? Untuk centering tadi kan Mas Abrang tadi nyinggung tentang centering, gimana kira-kira? Aku tak tanya dulu daripada aku salah. Karena saya nggak fluent di apa namanya di tema-tema itu tadi. Maksudnya tadi apa? Center yang dibahasakan Kang Abu. Oke, tadi kan Mas Abrang bilang kita ada satu pepatah yang mengatakan jangan berjanji ketika sedih, jangan berjanji ketika bahagia gitu, dan jangan ngatain ketika lagi sedih gitu poinnya. Berarti kan itu lagi out of balance tuh. Nah, berarti kan tadi Mas Abrang bilang ada centering di situ. Berarti centering itu kan back to balance gitu kira-kira. Nah, sekarang kan semua manusia tuh lagi nyari gimana caranya back to balance gitu. Stres, depresi, khawatir, cemas, berlebih, dan seterusnya itu kan karena ada ketidakbalance itu semua gitu kira-kira. Nah, apa sih si cara kah atau praktik kah untuk back to balance tuh menurut Mas Abrang gimana? Many ways. Dan salah satu sebabnya juga in our culture sekarang juga. Misalnya saya kasih contoh gini. Ada salah satu depresi yang disebut sebagai malah saya lupa istilahnya. Tapi gini, dia takut berkarya karena dia berkarya berhasil. Tapi kemudian dia punya sindrom takut berkarya lagi karena sudah pernah berhasil, dia takut gagal kemudian. Nah, misalnya ada sindrom seperti itu. Dan kita banyak ketakutan seperti itu terhadap karya. Saya sebagai musisi juga pernah mengalami ada barrier dalam berkarya. Ini tidak bisa dilepaskan dari belief system society yang kita alami dari kecil juga. Karena ada contoh lainnya, misalnya gini. Contoh lainnya pada society Romawi saat itu, sindrom ini sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena mereka punya konsep yang namanya daemon. Konsep namanya daemon. Jadi setiap karya yang mereka buat, setiap karya yang mereka lakukan, mereka percaya bahwa bukan mereka yang membuat, tapi ada yang membantu. Jadi kalau aku berhasil bukan hanya karena aku, kalau aku gagal juga bukan hanya karena aku. Jadi ada externality dalam dirinya, semua tidak dipanggul sendiri. Nah, society modern membuat itu tidak lagi populer. Padahal di agama itu sudah disiapkan dari awal. Kamu ngapa-ngapain pakai bismillah, kamu bisa tuh dibantu sama Tuhan. Kalau enggak, ya kalau kamu berhasil terima kasih sama Tuhan, bukan kamu loh yang berbuat. Loh, itu kayaknya sederhana, kalimat sederhana, tapi itu punya impact besar pada centering itu tadi. Jadi agama itu seperti konsep-konsep simple, tapi saya benar-benar melihat bagaimana itu sebenarnya tools psikologi yang luar biasa untuk membuat manusia menjadi center itu sebenarnya. Simple sebenarnya konsepnya, tapi itu tools yang dalam gitu ya. Amazing sebenarnya. Nah, centering itu menurut saya amat sangat penting, mutmainah. Kalau saya menganalogikan begini. Kondisi di dalam hatimu itu seperti permukaan danau. Ketika dia tenang, setetes air akan terasa ripple-nya seperti apa. Tapi ketika dia bergolak, ada hujan badai pun dia tidak akan terasa. Jadi untuk bisa sensitif terhadap ilmu, sensitif terhadap keadaan, sensitif, bisa clear melihat ke depan, kita harus sensitif terhadap apapun yang terjadi, walaupun setetes air. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mutmainah itu tadi. Jadi dan ketenangan hati itu tidak mudah di-trigger dari akal. Bahkan akal pun yang kita pakai itu kan dari neokortex semua, keputusannya dari limbic system yang tidak bisa kita akses, apalagi reptilian brain yang paling dalam. Itu emotion center kita ada di situ posisinya. Padahal kalau ketenangan tidak hanya urusan konsep akal, tapi menerima dengan sepenuh hati sampai hatinya benar-benar tenang, dan itu tidak mudah. Makanya populer yoga, meditasi dan segala macam untuk metodologi itu agar tenang hatinya.
kalau sepemahaman saya dari agama juga sudah disediakan. Kalau kamu menyadari limitasimu, kamu menyadari kebesaran Tuhan, kamu membuat itu konklusi bahwa kamu itu bukan siapa-siapa. Apapun yang terjadi, ya bukan urusanmu, kamu cuma mengalami hidup kok. Oke. Ngapain? Oke. Ya, sepemahaman saya agama sudah menyediakan itu semua tanpa trik-trik itu sebenarnya. Oke. Nah, cuman kan yang jadi menarik gini, Mas. Orang ada yang misalkan kita bicara terminologi sholat gitu ya. Orang melakukan sholat tanpa mengerti apa yang dia baca, tanpa menyadari apa yang dia baca gitu. Dia hanya melakukan that's it gitu. Hanya kebiasaan yang diulang-ulang gitu. Ya. Nah, itu bisa nyampe kepada si centering tadi nggak kira-kira, Mas? Saya yakin bahwa yang disediakan agama itu ada efeknya. Gini, kamu sholat setiap hari lama-lama bosan juga kok. Udah 5 tahun kok gini-gini terus sih, sebenarnya apa sih arti di dalamnya? Nah, ada pintu juga kan gitu. Oke. Ada yang nggak terima dari awal, ngapain aku disuruh-suruh gini? Nggak cari dulu. Misal ada gitu. Dan ini jadi agak belok sedikit. Dan sepemahaman saya, sholat itu bukan kalau ngomong psychological utilitariannya itu tadi. Sholat itu bukan soal gerakan apa dan segala macamnya itu, tapi menyadarkan positioning. Karena itu sangat penting. 5 kali sehari kita diingatkan positioning sebagai hamba kepada yang paling besar. Ketika kita tidak sholat, ketika tidak sedang melakukan ritual sholat, jangan lepas itu kesadaran positioning itu. Kita posisi sebagai penyetir di jalan, kita posisi sebagai bapak, kita posisi sebagai pekerja, kita harus menjalankan posisi itu secara maksimal. Ketika kita sudah selalu sadar posisi, kemudian kita akan selalu sadar Tuhan juga posisinya. Jadi gimana? Premis lain dari Quran, orang yang sholat tidak akan mencegah dari keji dan munkar. Nahi dan munkar itu bisa terjadi benar-benar kalau sadar positioning. Tapi kalau sholat cuma gini aja, kamu korupsi tetap korupsi. Tapi kalau sadar positioning, jadi sholat doim, sholat yang tanpa berhenti setiap saat. Karena kita setiap saat melakukan yang terbaik dari posisimu yang kamu sadari. Nah, menurut saya, sholat itu latihan dari zikir. Zikir itu kesadaran yang tanpa henti terhadap siapa kita pada lingkungan tersebut, peran sosial, peran keluarga, peran jagat, dan seterusnya. Oke, itu keren banget sih kalimat tadi bahwa sholat adalah positioning, tetap menyadari bahwa posisi kita sebagai hamba gitu. Itu ya poinnya ya, Mas ya? Sholat melatih kita untuk menyadari positioning. Positioning yang paling penting adalah positioning hamba kepada Allah. Tapi ketika tidak sholat, kita tetap harus menghidupkan zikir kesadaran positioning tersebut. Kita di society sebagai apa nih? Sebagai guru, sebagai murid, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai tetangga. Nah, kalau kita setia melakukan itu, semua premis yang dijanjikan agama terhadap sholat bisa berjalan. Berarti itu kembali lagi kepada kesadaran orang melakukannya juga, pengetahuannya, background dari experience-nya dan seterusnya. Nah, ini yang menarik sih, Mas Abrang. Tadi Mas Abrang mengatakan bahwa akal dan hati gitu ya. Akal dan hati, bahwa begitu kita berpikir neokorteks lah yang bekerja, dalam tanda petik itu juga banyak memengaruhi entah itu limbik dan seterusnya gitu. Nah, tapi mencapai mutmainah ini fungsi akal di mana ya, Mas Abrang? Itu gini, itu alat kita untuk mendeduksi. Kalau kita tidak punya, gini, tak urut dulu. Untuk kita bisa berjalan, kita perlu reorientasi. Orientasi dulu, tujuannya ke sana nih. Kemudian kita melakukan adjustment kecil-kecil sepanjang perjalanan. Karena di tengah jalan kadang belok sedikit, kakinya panjang sebelah misalnya. Jadi harus adjusting terus-terusan. Bahkan saking pentingnya adjusting itu, setiap sholat kita harus tunjukkan jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, selalu kita minta reorienting itu lagi. Itu readjustment ya, kalimat ihdinas siratal mustaqim itu readjustment ya sebenarnya ya. Terhadap reorientasi akhirnya itu tadi. Nah, untuk bisa readjustment kita harus punya kita harus punya akumulasi memori yang kemudian disintesa menjadi teorema agar kita tahu bahwa oh ini kurang ke kiri dikit. Tanpa akal kita nggak akan tahu readjustmentnya seperti apa. Tapi itu tools yang paling permukaan.
karena akal juga tidak akan sampai pada posisi bisa mengakses data-data yang lebih dalam daripada data yang dikumpulkan dari bayi. Jadi akal itu alat yang sangat limit, tapi penting. Tapi penting, karena itu yang kita pakai setiap hari. Tools itu. Oke, nah berarti sekarang kalau akal itu terlimitasi, yang tidak terlimitasi hati kan poinnya berarti ya, intinya ya? Bukan. Karena kita definisi hati juga belum jelas nih. Banyak nih kita definisi hati mau pakai yang mana nih. Oke, let's say hati secara kolbu gitu misalkan. Kan tidak terbatas tuh bahwa semua ke kolbu gitu. Atau ada statement sering mengatakan kolbun mukmin baitullah gitu misalkan. Ketika kamu memasuki kolbumu, kamu akan masuk ke dalam spektrum lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Nah itu kan berarti unlimited gitu. Kira-kira gimana Mas Abram? Iya, oke, kita pakai terminologi. Aku tak pakai terminologi nggak Islam ya, agar geser sedikit, agar fun sedikit lah. Oke. Terminologi Jawa kuno sekarang. Oke. Akal disebut sebagai budi. Akal tidak akan ada kalau tidak ada yang namanya identitas. Karena akal tidak akan ada kalau budi, ahankara, manas, citta. Nah, aku pakai terminologi itu. Akal itu letaknya di budi yang paling atas. Akal itu tidak bisa akan digunakan kalau tidak ada yang namanya identitas. Karena sifat akal nomor satu adalah mampu membedakan. Jadi yang paling dibedakan pertama adalah aku dan kamu. Itu berarti mengiyakan limitasi. Kalau ada aku dan kamu, berarti kan ada limitasi, ada batas antara aku dan kamu. Itu guna akal pertama. Di bawah akal tidak akan ada kalau tidak ada identitas. Identitas itu hanyalah dari kumpulan memori. Kumpulan memori. Kalau tidak ada kumpulan memori, tidak akan ada yang namanya identitas. Badan itu kumpulan memori dari DNA. DNA kumpulan memori dari atom sejak penciptaan jagat raya. Akal kita adalah kumpulan memori dari pengalaman masa kecil, dari ajaran orang tua, dan seterusnya. Jadi kita sebenarnya hanyalah kumpulan memori. Keberadaan kita berdasarkan memori di dunia. Nah, selama di situ belum masuk kolbu menurut saya. Kolbu adalah ketika kita pada keberadaan cita, sebuah keberadaan yang tidak bersandar pada memori yang ada di dunia, tapi bersandar pada memori kemahaan. Nah, itu kemudian efeknya adalah lebur, efeknya adalah hilang akunya. Karena ketika tetes air menuju perjalanan ke laut, ketika dia berhasil ke laut, dia akan hilang tetesnya, tapi dia menjadi satu dengan kemahaan tersebut. Nah, kalau pemahaman saya, kalbu adalah perjalanan ke situ. Kalau yang bisa kita rasakan hati itu sampai pada manas itu tadi, kumpulan ingatan yang kita tidak bisa mengolah seperti apa, tapi kita merasakan, gini ya, merasakan terusnya. Seperti Umar ketika mendengarkan adiknya membacakan Quran, dia tidak tahu urusan kebenaran yang dia serap adalah yang dia serap bukanlah kebenaran akal, yang dia serap adalah termasuk keindahan, keutuhan, kesolidan sampai bisa nangis. Itu nggak mungkin urusan akal itu. Kalau sampai bisa nangis itu pasti hatinya terlibat. Nah, hati juga mendapatkan informasi tidak hanya dari akal, dari truth yang lebih besar, dari memori yang lebih lebar. Ngomongku belibet ya. Oke. Wah, ini seru banget. Oke, jadi itu tadi keren sih, Mas Abrang. Air kalau sudah berjalan menuju kepada lautan, airnya jadi sudah hilang gitu poinnya. Nah, berarti kan kalau dianalogikan bahwa kita semua manusia ini adalah air yang sedang mau mengalir menuju kepada satu lautan yang satu, kan gitu ya kira-kira ya? Pemahaman saya gitu. Oke, nah pertanyaannya adalah konflik yang terjadi karena keakuannya hadir, kan gitu poinnya. Nah, basic things untuk menyadari peran dan keakuan ini supaya nggak ke depan terus gimana sih, Mas Abrang? Gimana? Basic things, kan keakuan ini hadir nih ya, ego, ngerasa benar, bahkan di agama nih, mohon maaf ya, ketika kita bicara agama, ada satu orang yang beragama tertentu bisa menyalahkan agama orang lain gitu misalkan. Berarti kan keakuannya tuh hadir sekali di situ gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah untuk sadar bahwa aku ini tiada tuh gimana sih? Si practical way-nya kah, atau kesadaran untuk ditingkatkan dalam kesadaran keagamaannya kah? Gimana kira-kira menurut Mas Abrang? Ini rekursif ya. Kita untuk menyadari ketidakadaan salah satu yang
yang ditiadakan kan akal, dan kita mencoba mencari itu dengan akal. Ini ayam sama telur ya. Jadi saya tidak akan mungkin bisa memberi tahu itu lewat akal, dan sepemahaman saya Nabi pun tidak memberitahu secara akal. Akal adalah pemantik agar kamu mengalami sendiri untuk sampai ke sana. Sepemahaman saya semua agama seperti itu, karena yang lewat bahasa itu sangat-sangat limit. Alat bahasa itu hanya berguna untuk hal yang sama-sama kita tahu. Kalau sesuatu yang kita tidak tahu, bahasa nggak bisa dipakai. Kita mau jelasin tempe kepada orang yang seumur hidupnya nggak pernah lihat tempe, nggak berguna tuh kata tempe sama sekali. Jadi limitasi bahasa itu sangat limitasi. Kalau kita menyandarkan kepada bahasa, itu kita menyandarkan juga kepada limitasi kita. Padahal agama berguna untuk melebarkan limitasi kita. Tentang kebenaran, tentang keakuan itu tadi, menurut saya sebenarnya kamu sangat percaya dengan kebenaranmu itu wajib. Sangat percaya. Tapi yang kamu keluarkan ke orang lain. Boleh diulang tadi agak keputus. Sangat percaya apa, sorry? Sangat percaya pada kebenaranmu. Oke. Aku solid nih, ini aku. Itu penting. Karena kalau kamu tidak percaya kepada dirimu sendiri, kamu tidak akan melakukan segala sesuatu dengan total. Kamu nggak percaya kok. Jadi ke dalam harus percaya. Ini yang paling benar, ini yang paling baik dan seterusnya. Tapi keluar, jangan itu yang kepercayaanmu yang dibawa. Ketika keluar dari dirimu, itu yang sama-sama bisa kita rasakan. Kalau saya melihat agama mendorongnya gini, kalau keluar, yang kamu keluarkan bukan urusan rapotmu seperti apa, tapi urusan manfaatmu kepada orang lain. Jadilah orang yang bermanfaat. Jadi currency antar manusia itu manfaat, bukan kepercayaan terusmu sendiri. Oke, keren. Kamu mau bener-bener no problem. Dia mau nyembah pohon pun saya nggak akan nggak akan peduli. Maksudnya itu karena gini juga, siapa saya berani bilang bahwa itu salah? Dia punya perjalanannya sendiri sama Tuhan. Jangan-jangan itu dia sedang menjalani kurikulum dan akan menemukan Tuhan yang lebih dalam daripada yang pernah saya bayangkan. Sekarang lagi proses nyembah pohon misalnya gitu ya. Oke, kalau dia tidak ngajak saya diskusi, saya tidak punya hak sama sekali intervensi terhadap perjalanan dia sama Tuhan. Tapi kalau diskusi, saya harus siap setiap saat. Tapi kalau intervensi perjalanan, saya nggak bisa. Tapi kalau kita mau tarung, dalam tanda petik berlomba, lomba dalam kebaikan, sudah di set nih sama agama. Lombanya bukan pada pendapatmu tentang kebenaran, ranu guna nih. Lombalah pada kebaikan, lombalah pada manfaat. Karena itu efek sistemiknya. Ini ngomong sosiologi. Aduh, aku ngomong kira tidak bisa dibayangkan betapa advance-nya agama. Dan sekarang kita melihatnya sangat kecil gitu ya. Simpelnya gitu ya. Jadi kita diberi agama itu seperti diberi truk. Dan kita memperlakukannya sebagai sepeda roda 3 gitu loh saya melihatnya. Itu amazing. Agama itu amazing, bukan pada dogmanya, tapi pada sebuah sistematika membangun manusia dan society, bukan pada belief-belief yang diributkan sampai saat ini. Kayak anak kecil saya melihatnya ribut-ribut. Oke, Mas, ini menarik banget nih pembicaraan kita. Kayaknya ini udah masuk juga beberapa pertanyaan, dan ada yang mau bertanya langsung juga boleh melalui raise hand atau chatting gitu ya. Mulai dari sekarang boleh di chat gitu, karena ada satu dua pertanyaan lagi. Habis gitu nanti kita bisa open discuss. Oke, Mas Abrang, by the way, kegiatan Ma'iyah sekarang gimana, Mas? Masih jalan? Jalan, online. Masih teman-teman masih berproses terus, mencoba menemukan bentuk baru pada keadaan yang baru, adaptasi. Oh, oke. Tapi jadi online sekarang? Iya, kebanyakan seperti itu. Oke. Jadi teman-teman yang senang Ma'iyahan juga bisa. Oh, kalau online via apa tuh sekarang, Mas Abrang? Ada yang lewat YouTube, ada yang Zoom-Zooman kayak gini. Oh, oke.